Halo Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan bypass micloud pada Redmi Note 5 Wired. Kebetulan HP ini adalah garansi distributor dan dia juga belum unlock bootloader. Jadi seandainya nanti saya sikat dengan menggunakan file micloud yang ada, sudah pasti dia akan stuck recovery. Nah, terus bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi Redmi Note 5 Wired garansi distributor supaya kita minimal bisa menggunakan HP ini tidak terkunci akun Mi ya. Selengkapnya kita bisa langsung lihat video tutorial berikut ini. Sebelum kita melanjutkan step-stepnya, pastikan agan-agan sudah install driver Qualcomm. Terkait dengan cara install driver Qualcomm baik di Windows 7 ataupun di Windows 10 sudah kami jelaskan sebelumnya. Bagi agan-agan yang belum melakukan install driver Qualcomm, bisa klik panduannya yang ada di deskripsi video di bawah. Selanjutnya kita butuh yang namanya instan UBL Wired ya. Setelah kita punya file tersebut, kemudian kita masuk ke device manager. Di sini tujuannya adalah untuk masuk ke 9008 dengan cara test point ya. Terkait bagaimana cara membongkar HP dan bagaimana cara melakukan test point, titik mana yang perlu dihubungkan dengan menggunakan pinset ataupun sejenisnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagi yang belum bisa klik link yang ada di bagian pojok kanan atas ya. Ini masih proses test point Note 5 Wired. Di sana sudah terbaca key loader 9008 COM7, bisa COM9, bisa COM bla bla bla, pokoknya bebas masalah COM. Kemudian setelah itu kita masukkan angka 1 ya. Di sini ada dua step. Kita step 1 dulu, masukkan angka 1 lalu enter. Di sini sedang proses melakukan flashing ya, kita sedang melakukan flashing. Ini adalah step 1, nanti ada step 2. Nah, proses step 1 atau proses flashing di sini kurang lebih memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Tentunya tergantung dengan spek PC yang kita gunakan. Semakin bagus atau semakin keren, keren bahasanya salah. Semakin bagus spek PC yang kita gunakan, secara otomatis proses step satunya juga semakin cepat ya. Kurang lebih 10 sampai 15 menit proses step satunya ya. Namun karena kalau kita nunggu 10 menit hanya melihat pergerakan tulisan dan angka, tentunya akan sangat jenuh sekali. Jadi pada bagian step 1 ini laju video sudah saya percepat ya. Ingat, laju video sudah saya percepat. Jadi kalau misalnya nanti akan praktek kok tidak secepat yang ada di tutorial, nah berarti akan belum melihat tutorial secara utuh. Oke, ini masih proses step 1 memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Kita tunggu saja prosesnya, padahal ini sudah saya percepat tapi belum finish maksudnya ya. Belum finish step satunya. Kita tunggu saja dulu. Santai lah, sambil ngopi juga boleh. Kalau nggak ngopi ya ngeteh. Kalau nggak dua-duanya ya pikir dewe lah. Aduh, wis bengi, mulai ngantuk, mulai males ngomong. Ya jane nggak males sih, cuman ngantuk aja. Nah, ini sudah selesai step satunya. Ini step satunya sudah selesai. Kita cabut kabel USB. Setelah kabel USB dicabut, ingat kita pasang fleksibel baterainya. Baru kemudian kita lanjut masuk ke fast boot mode dengan menekan dan menahan kedua tombol, yakni power dan volume bawah ya. Setelah itu colok ke PC ya. Setelah colok ke PC, kita akan melakukan step 2 ya. Jadi ini ada step 1, prosesnya tadi kurang lebih berapa tadi? 10 sampai 15 menit. Setelah selesai kita masuk ke fastboot, kemudian colok ke PC, lanjut step 2 ya. Lanjut step 2. Untuk step 2 kita bisa langsung close saja programnya, kemudian baru dibuka lagi. Kemudian kita masukkan angka 2. Kita masukkan angka 2 lalu enter ya, lalu enter. Setelah enter seperti ini, kita close program yang hijau.
Kemudian kita klik di sini, masih locked, baru klik di sini. Otomatis dia akan ada warna hijau dan Redmi Note 5 wired-nya akan restart ya. Dia akan restart. Warna hijau ini menandakan bahwa UBL berhasil. Makanya pada bagian layar bawah langsung ada tulisan unlocked-nya ya. Ada tulisan unlocked menandakan bahwa UBL Redmi Note 5 wired telah berhasil. Nah, ini seandainya tidak saya UBL, saya eksekusi sebagaimana HP-HP garansi resmi Xiaomi Indonesia atau biasa disebut dengan garansi TAM, dia akan pasti stuck recovery ya, karena ini adalah distributor yang Cina punya atau versi Cina ya. Kalau tidak salah MEE7S, kalau tidak ya MET7S. Yang jelas ini adalah Cina version, dia pakai ROM abal-abal. Ketika kita sikat dengan menggunakan file micloud sebagaimana kita eksekusi HP-HP TAM, dia akan stuck recovery. Nah, ini sekarang kita lanjut next aja. Kita pilih sesuai kebutuhan, pilih lokasi, pilih jaringan dan sebagainya. Nah, ini sampai kepada koneksi ke jaringan internet supaya kita tahu bahwa HP Note 5 wired ini benar-benar terkunci dengan micloud, dan nanti solusinya bagaimana untuk garansi distributor seperti ini. Nah, ini jelas terkunci dengan micloud, akun Mi yang belakangnya adalah 306 dengan nomor yang belakangnya adalah 288 ya. Nah, kita akan melakukan bypass dengan tanpa adanya bug. Artinya bug di sini adalah HP-nya tidak ada muncul pop up kalau nggak salah itu waiting debugging atau apa, saya lupa karena saya nggak suka dengan dengan bypass model ADB ya. Nah, kemudian perlu diketahui ini sebenarnya sudah saya lakukan custom ROM karena custom ROM adalah solusi yang terbaik. Posisi MIUI 9, tapi kalau di MIUI 9 dia bootloop. Karena bootloop akhirnya saya flash dengan MIUI 10, baru nanti akan saya custom ROM. Jadi kalau posisinya dia di MIUI 9, saya custom ROM jadi bootloop. Ini saya juga nggak tahu kenapa, apakah hanya terjadi pada HP yang saya pegang atau tidak. Nah, makanya sebelumnya saya flash dulu ke MIUI 10, baru kemudian akan saya custom ROM. Nah, custom ROM di sini kita membutuhkan file-file yang inti saja. Di sini ada 4 file ya. Kemudian 3 file yang pertama, yang paling bawah adalah file-file yang nantinya di copy ke SD card ya. Kita kopikan ke SD card file-file ini ya. Nah, ini SD card-nya sudah saya colok ke PC, langsung saya copy di sini. Di antara filenya adalah TWRP, kemudian Lazy Flasher, No Verity, Encrypts itu anti bootloop, atau bisa dengan DM Verity juga bisa, nggak harus Lazy Flasher ya. Kemudian Pixel Experience ini adalah custom ROM-nya. Nah, kemudian ADB Fastboot Tool Driver di sini adalah driver ADB-nya. Kalau memang sudah diinstal kita skip saja untuk yang ADB stub-nya. Kemudian file TWRP ini kita paste di dalam folder ADB Fastboot-nya ya. Aku nek ngomong bahasa Inggris rapata iso. Jadi ya kok ngomong TWRP wired, stub dan lain sebagainya. Lu enak kok ya nih. Kemudian setelah seperti ini ya, kita masukkan SD card. SD card di sini isinya adalah file-file tadi ya. File-file tadi, file DM Verity, kemudian apalagi Pixel Experience, kemudian file TWRP. File-file itu adalah file-file yang harus ada ya. Kemudian kita colok, kita masukkan ke HP-nya, ke slot SIM-nya. Selanjutnya kita masuk ke mode fastboot ya. Oh, ini masih nyala ya. Kalau ini masih nyala kita langsung matikan secara paksa dulu saja dengan melepas fleksibel baterai. Setelah itu kita koneksikan lagi fleksibel baterainya. Fleksibel baterainya kita konekkan lagi ya. Fleksibel baterai kita konekkan lagi. Fleksibel baterai kita konekkan lagi ya. Fleksibel baterai kita konekkan lagi. Kemudian kita masuk ke fastboot. Setelah itu kita colok ke PC-nya. Kemudian kita pilih open ya. Open di situ ada open apa itu? Ya open. Path file itu ya kayaknya. Open, klik 2 kali, kemudian kita ketik
fast boot spasi device di sini untuk ngecek aja apakah HP-nya sudah terdeteksi, sudah connect ke PC apa belum. Sudah terdeteksi di sini, sudah terdeteksi. Kemudian kita ketik fastboot spasi boot spasi twrp.img lalu enter. img ini adalah dari file ini ya, file yang kita kopikan ke adb fastbootnya tadi. Kemudian kita enter, secara otomatis Note 5 Wired akan restart dan dia masuk ke twrp ya. Dia masuk ke twrp, kita tunggu saja dulu dia langsung masuk ke twrp. Setelah masuk ke twrp, sebentar kita tunggu, masih loading dia ya. Dia masih loading. Setelah masuk ke twrp, nah di sini ada data enter password, kita abaikan dulu, nanti kita urusi setelah semuanya selesai. Jadi ini akan kita urus nanti setelah semua selesai. Jadi ini terakhir ya, ini terakhir. Sekarang kita abaikan saja dulu. Kalau memang muncul enter password seperti ini, kita cancel ya, kita cancel. Kemudian ini kita geser ke kanan ya. Nah, tanda anak panah 3 itu kita geser ke kanan. Setelah itu kita pilih install yang ada di bagian kanan kiri ya, kiri. Kemudian kita install image, Setelah itu kita pilih select storage, kita pilih yang micro SD ya. Karena apa? File-file yang kita taruh ada di SD card. Jadi kita pilih yang micro SD-nya, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita baru install twrp-nya via twrp ya. Kalau tadi hanya sekedar masuk ke twrp tapi belum diinstal. Kalau sekarang proses install twrp-nya ya. Setelah selesai ini kita restart. Harusnya nggak restart ini ya, harusnya back ini. Tapi nggak apa-apa lah, semoga nanti bisa apa namanya, bisa masuk ke twrp ya, bisa masuk ke twrp semoga. Nah ini tadi seharusnya nggak restart, nggak di restart, tapi install DM Verity-nya ya untuk anti bootloop-nya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba saja, kita masuk ke recovery, kita masuk ke twrp ya. HP posisi off. Setelah HP posisi off, kita tekan kedua tombol yakni volume atas dan tombol power ya. Setelah muncul logo Mi, kita lepas tombol power, volume atas tetap ditekan dan ditahan, jangan dilepaskan sampai Redmi Note 5 Wired ini benar-benar muncul twrp. Nah, setelah muncul twrp seperti ini ya, kemudian kita lanjut dengan, kita tunggu ini di cancel lagi, kita abaikan, geser ke kanan, baru kita pilih install ya. Kita pilih install, kemudian select storage-nya, kita arahkan ke micro SD-nya atau SD card-nya. Di sana ada disable DM Verity sama dengan lazy flasher tadi. Ini intinya sama dengan yang ada di PC ya. Namanya saja yang beda tapi fungsinya sama untuk anti bootloop. Jadi kalau misalnya kok beda dengan yang di copy di PC tadi ya, itu sama saja. Pakai yang sesuai dengan di HP juga boleh, pakai yang ada di PC tadi juga boleh ya, sama saja, hanya beda nama saja ya. Intinya adalah untuk anti bootloop dan apa namanya supaya TWRP-nya permanen. Masalah Magis ini nggak penting. Kalau memang kita pengen root ya pakai Magis, kalau enggak ya enggak usah. Sekarang lanjut install custom ROM-nya. Di sini saya milih Pixel Experience, kita install custom ROM-nya. Ini adalah solusi terbaik ketika HP distributor terkunci Mi Cloud. Karena apa? Karena ketika terkunci Mi Cloud ini tidak mungkin dilakukan dengan file apapun ya, dengan dongle apapun. Kalau toh bisa, itu berarti lagi hoki, bukan berarti dongle-nya yang ampuh, bukan. Lagi hoki saja karena hampir 99% distributor itu relog. 1% nggak relog berarti akan lagi beruntung ya, lagi hoki ya, lagi hoki. Kemudian ini masih proses proses custom ROM, kita tunggu saja. Masih proses custom ROM, memang cukup lama ya.
kita biarkan saja dulu sampai nantinya berhasil custom room ya. Sampai berhasil custom room kita tunggu saja dulu proses proses custom room Redmi Note 5 Wired untuk ngakalin supaya tidak terkunci micro:LED dan tidak ada pesan errornya saat HP itu dipakai. Jadi kondisinya normal saja. Nah terus bagaimana kalau seandainya nanti di flash ke ROM UI, ya otomatis dia ke lock lagi ya. Kalau custom ROM kan nggak ada micro:LED-nya dia ya. Selanjutnya kita back, selanjutnya kita wipe ya, kemudian kita wipe, format, kemudian yes. Nah di sini berfungsi untuk apa? Untuk mengantisipasi ketika kita masuk ke TWRP tidak ada enter password yang awal tadi. Makanya kan saya di awal ini saya abaikan, nanti saya akan eksekusi di akhir. Nah akhir eksekusi inilah untuk mengatasi masalah yang ketika kita masuk TWRP tadi ada pesan enter password. Jadi bisa dipahami ya. Nah ini sekarang masih loading loading Android-nya, loading ROM-nya. Kita tunggu saja dulu sampai HP-nya nanti benar-benar bisa digunakan tanpa ada ada pesan error ya. Kita tunggu saja dulu. Kita tunggu saja dulu, masih proses loading daripada custom ROM, hasil custom ROM-nya ya. Hasil custom ROM-nya masih loading. Nah itu ada kipas, ada kotak, ada bunder. Renes lah soro Jawa niki ya. Nah sekarang kita tinggal setting saja sesuai kebutuhan ya. Ini ada bahasa Indonesianya enggak? Ini ada bahasa Indonesianya enggak? Ya ada lah. Nah bentar ya, kita tunggu saja dulu. Kita tunggu saja dulu, masih proses. Sekarang kita next ya. Kita next, ini kita kita setting sesuai kebutuhan. Kalau memang perlu dikoneksikan ke wifi, saya ngomong wifi. Wah, nek ngomong ngono kuwi ya Mas ra biasa sih. Nek sing biasa krungu wifi kemudian krungu suara muni wifi yo ngakak, tapi sebene lah. Gak urusan aku. Nah ini sudah selesai, tidak akan mungkin terkunci dengan micro:LED karena memang di sini tidak ada akun Mi-nya ya, tidak ada akun Mi-nya karena ini bukan ROM UI ya. Jadi ini nggak ada errornya sama sekali, semuanya oke, email juga oke, kemudian apalagi sensor juga oke, semuanya oke, no problem, tidak ada masalah sama sekali dan ROM-nya juga smooth. Nek jarene wong-wong ngono kuwi, maksudnya semut yo pi aku ora paham lah. Sementing micro:LED ora nyantol ngono wae. Coba kita cek emailnya juga ada kan di situ, emailnya juga ada. Kemudian apalagi sekarang sensor ya yang perlu dicek itu. Sensor cek pura ya. Tapi mau sebelumnya tak cek burung ya. Connect ke internet dulu aja lah, connect ke jaringan internet, kemudian apalagi sekarang apalagi ini ya, next apalagi ini setelah connect ke internet, cukup kayaknya ya. Back lagi, ini mana backnya? Ini backnya sama seperti yang full screen itu ya. Ini sudah saya pastikan benar-benar connect ke jaringan internet. Coba kita YouTubean ya. Oke, sudah benar-benar bagus, benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita tinggal pakai. Oke, saya kira cukup sekian masalah Note 5 Wired untuk bypass micro:LED-nya. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam.